Garis Cinta PRADIT ya. Part 2, Kesepakatan Sebelum Talak. Aku menikahimu dengan cara yang baik. Begitupun jika akan melepasmu, kita pisah secara baik-baik. Lantas, apa hubungannya dengan ini? Tanya Keisha seraya menunjuk kertas dan ballpoint. Nggak usah banyak tanya, aku nggak mau. Keisha meletakkan kembali kertas dan ballpoint yang sudah di tangannya, pikiran buruknya mulai liar. Ia menyangka, jika Praditya sedang merencanakan sesuatu untuk mempersulit proses perceraian mereka, apalagi sampai membubuhkan tanda tangan di atas materai untuk sebuah kesepakatan yang diminta oleh lelaki yang masih sah sebagai suaminya itu. Terserah kamu, Kai. Kalau setuju dengan syaratnya, akan kukabulkan permintaanmu. Tapi jika tidak mau, ya, sudah lupakan saja keinginanmu itu. Praditya mulai nampak santai dalam menghadapi Keisha, seraya menyandarkan punggungnya di sofa. Ia menunggu respon Keisha selanjutnya. Kalau begitu, sama saja kamu menahanku. Bukan menahan, aku hanya ingin menjalankan syariat. Syariat seperti apa? Hah? Keisha nampak semakin emosi. Wanita itu merasa seolah suaminya terus mempersulit peluangnya untuk mendapatkan talak. Mau nggak? Oke. Apa syaratmu? Tulis. Biar kamu tidak lupa. Iya. Simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Praditya mengucap asma Allah dalam hati sebelum ia meneruskan kata-katanya. Setelah aku menjatuhkan talak. Pertama, kamu tidak boleh dekat secara personal dengan laki-laki lain, apalagi sampai menerima pinangan. Oke. Kedua, sebelum habis masa iddah, kamu tidak boleh meninggalkan rumah ini. Nggak bisa begitu dong, kurang kamu. Masa? Setelah jatuh talak, kita masih harus tinggal satu atap? Kalau setuju silakan. Kalau enggak, aku tidak akan jatuhkan talak. Aku nggak mau. Kalau begitu, berarti tak ada talak. Mendengar kalimat yang meluncur dari Praditya yang seolah terus menahan untuk menjatuhkan talak, sontak membuat kemarahan Keisha tambah tersulut. Seketika wanita itu bangkit seraya, menghardik lelaki di hadapannya. Kamu lama-lama membuat aku emosi saja. Istighfar Kai. Aku hanya berusaha berbuat yang terbaik untuk kita berdua. Terbaik? Iya. Tolong duduk. Kai, belum selesai urusan kita. Praditya berusaha menenangkan Keisha. Ia tak ingin jika sampai wanita itu terus tersulut emosi. Karena sebenarnya keadaan seperti ini bukanlah hal yang patut dilakukan. Seolah sedang beradu tawar untuk sebuah talak. Begitu berat ujian yang harus Praditya terima. Akibat kekeliruannya sejak awal, terburu-buru memutuskan untuk menikahi Keisha sebelum dirinya memastikan alasan kuat terhadap pilihannya itu. Duduk, Kai, Arg. Sambil menahan kesal, Keisha pun kembali duduk. Praditya menatap lembut wajah istrinya, yang tampak masih diliputi emosi. Kali ini ia benar-benar harus menambah kekuatan sabarnya. Dalam keadaan seperti ini, ketenangan hati dan kejernihan pikiran sangatlah diperlukan. Karena memang tak selamanya bahtera, rumah tangga akan terus berarus tenang, seperti awal-awal pernikahan. Umpama mengarungi samudera, dalam perjalanannya akan ada badai menerpa. Dan tak jarang pula beragam masalah yang terakumulasi dapat memantik kata cerai jika salah satunya tidak ada yang mengendurkan amarah. Terlebih, usia pernikahan Praditya dan Keisha masih tergolong dalam masa-masa penuh cobaan. Ditambah pula keduanya sibuk dengan karir masing-masing. Bukan hal aneh jika rentan terjadi perselisihan pada sepasang suami istri tersebut. Tentunya bukan masalah ekonomi, tapi lebih ke cara membagi kehidupan personal dan pekerjaan yang belum dapat Praditya terapkan pada rumah tangganya. Seorang Praditya yang tampan dan rupawan, serta mempunyai kemapanan harta, tak menjadi jaminan agar sang istri dapat menyerahkan semua kehidupannya. Bahkan sebaliknya, Keisha seolah menganggap suaminya itu adalah sebagai rival dalam hal financial.
Kak, aku tahu jika tidak lagi hidup bersamaku, kamu tidak akan merasa kekurangan. Tapi ingat, kurangmu adalah cinta. Aku paham betul, isi kepalamu saat ini hanyalah berisi uang dan kesenangan. Jangan sok menceramahi. Orang hidup pasti butuh uang dan kesenangan, tapi kamu bukan lagi segalanya buatku. Kerjamu cuma ngatur-ngatur saja bisanya. Bukan begitu. Kai, aku hanya menjalankan kewajibanku sebagai suami dan berusaha belajar menjadi imam yang baik buat kamu. Itu saja, nggak lebih. Halah, bullshit. Astagfirullah. Kai, nggak usah ngucap segala. Deh, baiklah Kak, cukup. Kita selesaikan sekarang permasalahan talak yang kamu minta. Kali ini Praditya berbicara lebih lugas dan tak segan lagi untuk menjatuhkan talak pada Keisha. Ia berpikir saat ini ketegasan sangat dibutuhkan untuk menghadapi watak keras kepala istrinya itu. Seorang wanita yang mapan secara finansial, namun tak mapan secara spiritual. Akhirnya lelaki berparas tampan itu benar-benar siap untuk memutuskan tali pernikahan dengan Keisha. Praditya pun meminta agar wanita itu segera menuliskan di kertas isi dari perjanjian. Tak ada lagi penolakan. Keisha pun menurutinya demi mendapatkan apa yang ia inginkan dari lelaki di hadapannya itu. Tulis Kai. Tidak meninggalkan rumah sampai habis masa iddah, tidak bersolat, tidak keluar rumah tanpa izin, kecuali hanya saat bekerja, tidak dekat secara personal dengan laki-laki lain, apalagi sampai menerima pinangan. Sudah? Belum? Selama penantian masa iddah, tidak membocorkan ke siapapun jika sudah jatuh talak, termasuk pada orang tua. Terakhir, satu lagi, semua keperluan finansial kamu selama masa iddah ditanggung oleh aku, Praditya. Nampak keluar aura kelelakian seorang Praditya di depan Keisha. Dengan penuh wibawa, ia ingin mengikis kesombongan yang ada pada diri Keisha. Bukankah tidak salah berlaku sombong di depan orang sombong? Baiklah Kai, sekarang kita sudah sepakat. Praditya mengulurkan tangannya menyalami Keisha. Untuk terakhir kalinya tangan kekar lelaki itu bersentuhan erat dengan lembutnya jemari Keisha. Malam ini, aku jatuhkan talak satu buat kamu. Nampak muka keduanya sedikit memerah dan merasakan hal tak biasa dalam hidup mereka. Bukan lagi tentang putus cinta, tapi pengalaman pertama putus tali pernikahan. Ya sudah, hei, simpan baik-baik surat kesepakatan itu. Mulai malam ini kita tidak tidur satu kamar lagi. Kedua insan yang dulu pernah mengikat janji suci itu pun saling beranjak ke kamar masing-masing sesuai kesepakatan. Han, aku sudah cerai dengan suamiku. Saat sudah dalam kamarnya, Keisha menghubungi seseorang dengan berbisik. Hai readers, gimana ceritanya? Menarik nggak? Tolong bantu apa? Ya. Biar lebih bersemangat untuk melanjutkan ceritanya, bantu like, komen, share dan subscribe Novelaku 8306. Terima kasih.